Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Rosidah dengan nomor induk mahasiswa 12130200105, kelas C Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi perkuliahan mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester. Materi pertama berjudul Konsep Dasar Politik Hukum. Politik dengan hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Politik hukum merupakan aktivitas penetapan sebuah hukum yang di dalamnya membahas konsep, garis besar, asas-asas, dasar, dan tujuan hukum itu sendiri. Politik hukum tidak dapat dibuat hanya oleh satu atau dua orang, melainkan harus melibatkan orang banyak atau sebuah lembaga yang berkepentingan dan berwenang mengangkat nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Lembaga yang berwenang tersebut terdiri dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Keduanya harus saling berdampingan dan tidak boleh hanya bekerja salah satu. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tentu sangat banyak jumlahnya, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya perdebatan. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan yang sangat matang agar aspirasi yang beragam dan berbeda-beda itu dapat sinergis antara satu dengan yang lain. Politik hukum memiliki hubungan dengan ilmu hukum, yakni bagaimana cara menciptakan perundang-undangan, lalu memiliki hubungan juga dengan hukum tata negara, yaitu berhubungan dengan aspek mengenai kewenangan dan pembagian kekuasaan, lalu berhubungan juga dengan hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Untuk mengetahui apakah politik hukum itu termasuk ilmu atau pengetahuan, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari ilmu serta pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Berdasarkan filsafat ilmu, aspek yang harus dipenuhi sebuah pengetahuan agar menjadi sebuah ilmu yakni terdiri dari tiga aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek ontologis, yakni pengetahuan dapat didefinisikan atau dapat dimaknai. Aspek yang kedua yaitu aspek epistemologis, yakni pengetahuan tersebut memiliki metode atau pendekatan. Aspek yang ketiga yaitu aksiologis, yakni pengetahuan tersebut harus memiliki kemanfaatan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan sebuah ilmu. Lalu materi pertemuan ketiga berjudul Relasi Politik dan Hukum. Relasi politik dan hukum memiliki timbal balik, keterkaitan, dan saling membutuhkan di antara satu sama lain, serta di antara kedua ini tidak ada yang menguasai ataupun saling mengalah. Adapun pendapat para ahli mengenai relasi politik dan hukum ini di antaranya, yang pertama, pendapat John Austin. Hukum itu tergantung penguasa. Dari ajaran John Austin ini ada beberapa hal. Yang pertama, non-value. Ia tidak berbicara baik buruknya, tetapi bagaimana yang menjadi kehendak dari pembuat hukum. Yang kedua, kanonji, keabsolutan penguasa dalam memberikan hukum. Yang ketiga, antitesis sejarah atau aliran. Yang kedua, pendapat Hans Kelsen, yaitu tidak ada korelasi antara hukum dan politik. Lalu hukum adalah cita-cita yang ideal. Pendapat yang ketiga dari Stephen Theory, hukum itu hierarkis, artinya dia menitik beratkan tentang urutan perundang-undangan. Sebuah hukum yang lebih rendah hierarkinya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hukum itu faktual, bagaimana perubahan-perubahan hukum dalam mencapai keidealan hukum. Lalu pendapat yang keempat, oleh Danilev, politik mendominasi hukum. Politik hukum tergantung situasi politik tersebut. Lalu pentingnya aspek kekuasaan. Lalu pendapat yang kelima oleh H.L. Ahad, hukum itu tergantung penguasa, dan hukum itu tidak berkolerasi dengan politik. Lalu yang keenam, pendapat Lord Acton, relasi politik dan hukum mempengaruhi tiga hal. Yang pertama, isi hukum, yang kedua, struktur hukum, yang ketiga, budaya hukum. Lalu pendapat yang ketujuh dari Miriam Budiarjo, yakni kekuasaan politik sangat mempengaruhi produk hukum. Kemudian pendapat yang terakhir, simbiosis mutualisme. Politik dan hukum saling berkaitan. Politik dan hukum saling membutuhkan dan tidak ada yang mendominasi.
Lalu materi pertemuan 4 berjudul Sejarah Politik Hukum. Imam Syaukani dan Asim Tohari berpendapat bahwa yang melatar belakangi keberadaan disiplin politik ilmu hukum diantaranya adalah ketidakpuasan antara teoritisi terhadap metode pendekatan hukum saat ini. Sejak zaman Yunani kuno, cikal bakal kelahiran hukum dapat terlihat dari muncul atau berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis mengenai hukum itu sendiri. Beberapa filsuf kritis yang menjadi penanda berkembangnya hukum itu diantaranya adalah Aristoteles, Socrates, dan Plato. Pada masa Romawi dan Eropa, hukum sudah dapat dikatakan aman, meski pada saat itu politik hukum di sini masih dikatakan baru. Hal ini disebabkan karena sebelumnya sudah ada kepatuhan masyarakat sendiri terhadap hukum yang berlaku. Hukum harus mengikuti perkembangan atau dinamisasi yang ada di masyarakat. Terlebih di era sekarang yang mana revolusi teknologi itu dapat berkembang dengan cepat serta pesat. Jika tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka hukum dikatakan tertindas dan ketinggalan zaman. Sejarah politik hukum terbagi menjadi dua, yaitu secara eksplisit dan secara implisit. Implisit yaitu pendapat Purnomo, keberadaan politik hukum dapat dilihat dari bagian seni dan keterampilan, karena di dalamnya terdapat kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Eksplisit yaitu dilihat dari buku yang dikarang oleh Supomo tahun 1947 yang menjelaskan soal politik hukum dalam pembangunan Indonesia. Jadi, kehadiran ilmu politik hukum ini sebagai disiplin ilmu karena ada kegelisahan atau ketidakpuasan daripada sarjana dan teoritisi hukum terdapat metode pendekatan atau penemuan hukum yang selama ini dipakai. Kemudian, sebagai antitesi yang beranggapan bahwa hukum sebagai aliran yang independen dan otonom, artinya tidak memiliki ikatan dan relasi dengan entitas yang bukan hukum, maka harus bisa mengimbangi dinamika masyarakat. Lalu, pertemuan kelima membahas politik hukum Islam. Definisi politik hukum yaitu proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah sebuah hukum yang dibangun dan ditegakkan. Dasarnya ada pada pasal 29 Undang-Undang tahun 1945. Sejarah pemberlakuan politik Hess ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariat Negara. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lalu pendirian Bank Syariah oleh BUMN. DSN MUI tanggal 10 Februari 1999. Lalu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Lalu diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Lalu terbitnya kompilasi hukum ekonomi syariah yang dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dilegalkan dalam bentuk Perma 02 tahun 2008. Lalu didirikannya Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan. Menurut Ibnu Taimiyah, politik hukum Islam disebut juga siasah syariah, di mana siasah syariah ini merupakan aplikasi dari maslahah mursalah atau pengaturan non-syara. Pengaturan non-syara tersebut mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum, yang ketentuannya tidak terdapat di dalam syara. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, sepanjang tidak melanggar dasar-dasar agama. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap hukum Islam. Yang pertama, kosmopolitanisme, yakni Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, doktrin kekhalifahan, anti dengan perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seseorang, dan lain-lain. Pemimpin tidak harus orang Quraisy. Lalu yang ketiga, institusi negara. Menurutnya, manusia pada dasarnya berwatak madani atau suka membangun. Makanya diperlukan kerjasama antara pemerintah dalam masyarakat. Yang keempat, kepemimpinan. Beliau menekankan
teokrasi, yakni keadilan, amanat, dan waliyat. Prinsip hukum Islam menurut Profesor Juhaya. Yang pertama, tauhid, artinya harus merujuk kepada Sang Pencipta dan pemilik hukum tersebut. Yang kedua, keadilan, yakni kebijaksanaan dalam penetapan hukum. Yang ketiga, mendorong kepada kebaikan, menjauhi kemungkaran, atau amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, kebebasan, yakni harus menjamin kebebasan tanpa diskriminasi. Yang kelima, persamaan, yakni menghormati harkat, derajat, dan martabat. Yang keenam, at-ta'awun, yakni sebagai penolong. Dan yang terakhir, toleransi, yakni memperhatikan hak lain. Kemudian, asas-asas hukum Islam menurut Hasbi Asyidiki. Yang pertama, asas nafyul haraji, yakni meniadakan kebajikan. Yang kedua, asas khilafut taklif, yakni tidak membahayakan taklifi. Yang ketiga, asas tadarrus, yakni berharap atau senantiasa berubah. Yang keempat, asas kemuslihatan manusia. Yang kelima, asas keadilan atau keseimbangan. Yang keenam, asas estetika atau naluri manusia. Yang ketujuh, asas urf atau menghormati adat. Dan yang terakhir, asas syara menjadi zatiah Islam atau pintu ijtihad. Selanjutnya, pertemuan 6 membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum yang pertama. Sifat yang pertama yakni fakultatif. Hukum bersifat dominan, mengatur, dan pelengkap. Dalam keadaan konkret, hukum dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan beberapa pihak. Dengan kata lain, secara a priori, hukum tidaklah mengikat. Sifat yang kedua, imperatif. Hukum yang memaksa. Dalam keadaan konkret, hukum dapat bersifat mengikat dan memaksa, serta harus dipatuhi, termasuk oleh hakim. Yang ketiga, represif. Terciptanya ketertiban dan kepatuhan tanpa syarat. Peraturannya keras dan terperinci, kebebasan bertindak atau diskresi, lalu persetujuan sama dengan kepatuhan, kritik sama dengan ketidakpastian atau tidak mengenal kompromi, dan yang terakhir didominasi oleh kekuasaan atau politik. Lalu pertemuan 7 masih membahas mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Sifat hukum yang keempat yakni progresif. Karakteristik atau ciri khas hukum sebagai objek kajian politik hukum diantaranya, yang pertama, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Artinya, lebih mengedepankan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam perwujudannya. Yang kedua, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Artinya, meskipun penguasa dinilai mempunyai peran, kepentingan dan keadilan masyarakat tetap diutamakan. Sifat ini disebut dengan bottom up. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini adalah salah satu tujuan hukum. Yang keempat, bergerak dalam proses perubahan. Yang kelima, menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, mendorong peran publik. Artinya, masyarakat berperan dalam menentukan kehendak. Dan yang terakhir, membangun negara hukum yang berhati nurani. Lalu, sifat hukum yang selanjutnya yaitu otonom. Beberapa ciri sifat hukum otonom diantaranya, yang pertama, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang kedua, dibuat teliti dengan ikatan penuh. Yang ketiga, diskresi dibatasi. Yang keempat, penyerahan wewenang secara sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan. Yang kelima, partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Sifat hukum ini berada di tengah-tengah antara progresif dan represif, namun kesannya lebih mendekati sifat represif. Lalu sifat hukum yang terakhir yaitu responsif. Karakteristik sifat hukum ini adalah, yang pertama, di bawah asas hukum dan kebijakan. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang substantif. Yang ketiga, diskresi diperluas. Yang keempat, menghadiri pemaksaan. Pada posisi hukum, sifat-sifat hukum ini bisa digambarkan berdekatan antara otonom dengan progresif, sedangkan responsif dengan progresif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.